Tentunya sebagai manusia seorang ayah bisa melanggar janji. Tapi ingat sekali lagi yang berjanji di dalam Alkitab bukan seorang manusia. Tetapi yang menjanjikan itu adalah Allah. Yang dimana janjinya tidak pernah gagal. Maka ketika dia janjikan Mesias datang, Mesias datang. Dia janjikan Mesias datang kedua kali, ya sudah sepatutnya kita percaya kepada kedatangan Mesias kedua kali. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk Bincang Teologi hari ini saya akan kembali melanjutkan pembicaraan dengan Bro Gideon tentang kenaikan Tuhan Yesus dan juga tentang kedatangan Tuhan Yesus. Halo Bro. Ya bro, pertanyaan yang pertama untuk hari ini bro. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1, ketika Yesus naik ke sorga dan ada malaikat datang dan menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali bro. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus kembali bro. Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Ya, jadi untuk kedatangan Yesus kedua kali itu sebenarnya sudah dinubuatkan dan ada di dalam perjanjian lama. Yang dimana ditegaskan kembali oleh malaikat itu, ya ditegaskan kembali, jadi malaikat bukan pemberi wahyu, bukan penyampai wahyu, tapi ya dia hanya remind lagi, dia bicara, dia remind tentang rencana Allah ya mengenai kedatangan Mesias yang kedua kali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi prosesi atau perjalanan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita persiapkan sebagai orang percaya. Itu jelas sekali berada salah satu di dalam Yohanes 14, ya, sudah sangat jelas bahwa ketika Yesus berbicara di sana bahwa dia harus kembali kepada Bapa, dia harus naik ke surga sebagai bukti bahwa manusia itu tidak hilang pengharapan dan surga neraka itu ada. Nah, maka itu kenaikan Yesus menjadi penting. Bagaimana murid-murid itu melihat bagaimana dia naik di depan mata mereka, naik ke awan. Nah, itulah yang menjadi satu experience tidak terbayarkan atau pengalaman yang sangat tidak terbayarkan oleh apapun, ya, tentang pengharapan mereka bahwa mereka akan ke surga. Karena mereka melihat depan mata mereka Yesus naik. Nah, maka itu yang harus dilakukan setelah Yohanes 14 ayat 1 itu dan setelahnya Yesus berbicara harus kembali kepada Bapa, dia mengingatkan kembali bahwa orang percaya akan menerima yang namanya Sang Penolong. Ya, siapa penolong itu? Ya, Parakletos itu adalah Roh Kudus. Yang dimana sebelum kata-kata Parakletos itu, Yesus menyatakan bahwa barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Kalau dia menuruti firman Yesus, maka dia sedang menuruti Bapa. Nah, bagaimana untuk mengasihi Yesus, yaitu menuruti firman-Nya? Bagaimana cara kita untuk menuruti firman? Nah, sedangkan kita manusia yang berdosa, secara logis, kita manusia yang berdosa, membaca suatu tulisan, itu akan melihat dari sudut pandang kita. Sudut pandang kita yang berdosa. Ketika kita baca Alkitab, kalau tidak dituntun dengan benar, kita akan tafsirkan sendiri. Betul ya, ada sudut pandang kita, itu kebiasaan kita. Maka Tuhan berikan Roh Kudus untuk menjadi penolong mengartikan firman Tuhan kepada diri kita. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita memahami firman Tuhan dan berjalan di dalam firman Tuhan. Maka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan, dan memimpin kita dalam kebenaran. Nah, maka itu di dalam perjalanan atau prosesi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang orang percaya harus fokuskan adalah perkataan Yesus, bagaimana kita menjalani sesuai dengan firman dan tuntunan Roh Kudus sampai kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana kalau kita meninggal sebelum Yesus datang dua kali? Ya tidak masalah, karena nanti Yesus datang kedua kali, dia akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam kepercayaan, dalam iman. Nah, maka itu yang terpenting adalah selama perjalanan kita hidup sebagai orang percaya, harus kita
memahami firman, kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu menggali firman lebih dalam dan berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita, mencerahkan kita. Dan tentunya kalau kita menggali firman Tuhan, jangan lupa bahwa kita butuh seorang pembimbing. Karena Yesus sendiri sudah mencontohkan bagaimana dia membimbing murid-muridnya. Dia mendiscipleship murid-muridnya. Dan itulah menjadi satu fokus orang Kristen atau kegerejaan sekarang ini, ya harus menyediakan pembimbing-pembimbing yang memang eh, sudah punya pengalaman dalam pembelajaran teologi. Itu sangat penting sekali. Sehingga menolong banyak orang untuk memahami firman Tuhan dan menjalani proses itu. Itu yang terpenting. Ya, jadi demikian, Bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro. Bagaimana supaya kita tidak salah mengartikan dan tidak ragu tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali bro? Sebab berita tentang kedatangan Tuhan Yesus ini kan sudah sejak lama diperdengarkan. Kita dengar selalu bahwa Tuhan Yesus akan datang dan orang banyak berkata kenapa belum datang-datang gitu ya bro. Dan yang masalah yang kedua bro, masalah yang kedua adalah selama ini banyak penafsir-penafsir menyatakan bahwa Yesus akan datang di tanggal sekian, bulan sekian. Memang secara fakta bahwa ketika itu dinyatakan Yesus tidak datang. Ketika ada lagi yang menyatakan masih ada orang yang percaya, bro. Nah, bagaimana supaya kita tidak terhasut dengan pernyataan atau pengajaran-pengajaran demikian, bro? Silakan, bro. Ya, terima kasih, Bro. Memang banyak sekali permasalahan yang muncul di zaman sekarang ini, bahkan zaman sebelum-sebelumnya mengenai janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan memang sudah ada beberapa insiden yang terjadi, beberapa orang meramalkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tapi yang perlu kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus berkata bahwa kita tidak perlu tahu waktunya kapan. Itu bukan urusan kita, itu bukan ranah kita. Karena rencana Allah dijalankan oleh Allah dan oleh kedaulatan Allah. Kalau kita bukan Allah, kita hanya manusia, maka tidak perlu kita mau jadi Allah. Sok mau tahu kapan Yesus datang kedua kali. Nah, maka itu bagaimana keyakinan kita dapat penuh ya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali di tengah zaman yang memang meragukan sekali tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Perumpamaannya seperti ini. Bagi orang Gen Y, Gen Z sekarang dan milenial zaman sekarang ini, tentunya tidak melihat kedatangan Yesus yang pertama. Dan wajar sekali memiliki keraguan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun saya mau sampaikan bahwa Anda juga tidak pernah melihat, Anda tidak pernah mengalami dunia ini diciptakan, tetapi ada Anda sekarang ini dan di dunia yang diciptakan. Maka itu hal yang mau saya sampaikan pertama adalah sebuah keterbatasan dari kita. Jangan jadikan diri kita sebagai acuan benar atau salah. Karena kalau kita tidak melihat dunia ini dijadikan, bukan berarti dunia ini tidak ada. Ya. Dan sudah sangat jelas sekali di dalam Alkitab tentang sejarah-sejarah Alkitab. Ya, perjalanan hidup bagaimana Allah terlibat sehingga menjelaskan kepada orang Kristen untuk bagaimana memahami kehidupan dari awalnya dan pada akhirnya akan dipegang oleh Allah juga, yang mana itu sudah sangat jelas dan kita punya iman di situ. Nah, maka itu kita tidak perlu ragu karena sudah sebagian itu sudah fulfill, sudah digenapi. Jadi kalau sebagian itu sudah digenapi dan benar adanya, maka tidak perlu ragu ke depannya. Jika ayah Anda berjanji kepada Anda, nah kalau kamu lulus kuliah, saya akan belikan kamu motor. Itu janjinya. Nah, ketika anak itu lulus kuliah, anak itu dibelikan motor oleh ayahnya. Ditepati nggak janjinya? Oke. Nanti, nah, kalau kamu sudah menikah, kamu sudah memiliki keluarga, ayah mau bantu kamu dengan memberikan mobil.
supaya kamu lebih muda. Kira-kira tanggapan anak itu, dia percaya nggak sama perkataan papanya? Percaya, karena papanya menepati. Tentunya sebagai manusia, seorang ayah bisa melanggar janji. Tapi ingat sekali lagi, yang berjanji di dalam Alkitab bukan seorang manusia. Tetapi yang menjanjikan itu adalah Allah. Yang dimana janjinya tidak pernah gagal. Maka ketika dia janjikan Mesias datang, Mesias datang. Dan janjikan Mesias datang kedua kali, ya sudah sepatutnya kita percaya kepada kedatangan Mesias kedua kali. Dan tidak ada alasan, dan tidak alasan untuk kita menggagalkan kepercayaan kita bahwa dia akan datang kedua kali. Hanya kita sebagai manusia yang terbatas memang menghadapi banyak problematika di dunia, sehingga iman kita itu seperti dipukul-pukul. Ya, keyakinan kita itu seperti diinjak-injak. Artinya banyak ujian, banyak cobaan yang ada, ya, menguji dan mencoba hidup kita. Ujian dan cobaan itu beda sekali lagi. Nah, maka itu eh, jelas sekali bahwa, ya, statement pernyataan Allah mengenai kedatangan Mesias itu sudah jelas. Dan dia datang pertama kali itu sudah jelas. Jadi datang kedua kali tidak usah ragu. Kalau kita ragu, mengapa kita bisa ragu? Karena kita yang terbatas ini, manusia yang terbatas ini, yang berdosa ini, ya, kita punya banyak kesalahan. Kita seringkali menafsirkan segala sesuatu dengan pandangan kita. Karena yang hanya bisa kita gunakan adalah pandangan kita. Salah satu contohnya ketika kita melihat orang lain, ya, mungkin orang itu bersikapnya jalan eh, jalannya itu seperti orang sombong gitu ya, kepala ke atas. Berdasarkan penglihatan kita, orang itu jalannya sombong sekali. Tapi apakah pasti orang itu sombong? Mata kita tidak bisa melihat hati dan karakternya kan. Maka itulah keterbatasan kita sebagai manusia, dan itu harus jelas. Jangan sampai keterbatasan kita lebih besar daripada iman. Sehingga kita katakan bahwa di mana janji Tuhan tentang kedatangan Mesias kedua kali. Kok nggak datang-datang? Itu udah tanda-tanda bagi kita bahwa kita gunakan pandangan kita lebih besar daripada janjinya Tuhan. Maka di dalam Yesaya itu ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sudah jelas sekali. Nah, maka itu bagi kita ya harus kuat untuk menjalani prosesi ini. Ya harus kuat itu karena ya itu memang sudah dalam Yohanes 14 itu, menantikan sampai ke sana. Dan sebagai manusia yang berdosa, memang saya tahu banyak problematika dalam kehidupan yang mengganggu sekali, ya. Tapi kita harus berdoa supaya kita kuat sampai ke sana. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk jawabannya, dan kita akan mengakhiri video pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau bro sampaikan kembali untuk setiap orang yang mendengarkan? Silakan bro. Ya, yang saya ingin sampaikan sederhana, biarlah Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah dalam perjalanan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, kita boleh menjalani dengan sebaik-baiknya, seperti Paulus katakan bahwa hidup ini yaitu seperti arena perlombaan, yang memang Paulus mengatakan itu bukan karena dengan suatu kekosongan atau tidak ada alasan. Ada alasan karena hidup itu yang Tuhan berikan adalah masa pertobatan sampai kita meninggal. Sehingga di dalam waktu kehidupan kita, kita harus mengalami banyak kemenangan, ya, pertobatan kemenangan itu di dalam Tuhan. Nah, maka itu anggaplah sebagai suatu hidup ini seperti perlombaan. Kalau perlombaan itu orang kan nervous, ya, bisa terjatuh, capek gitu, lelah. Ya memang itu terbatasnya manusia. Tetapi ya berdoalah supaya dikuatkan oleh keyakinanmu itu. Dan bagi saya itu saja, ya, untuk kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, thank you bro. Dan untuk Bapak Ibu Saudari yang mendengarkan, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.